Sementara itu, Anda yang ingin membawa mudik motor tapi tak ingin capek panas-panasan berkendara bisa memanfaatkan mudik motor gratis pakai kereta. Bagaimana caranya? Berikut laporan rekan Jessica Winoto. Ya, baik pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri, pemerintah membuka program mudik motor gratis 2026 bagi pemirsa yang ingin melakukan mudik membawa motor kendaraan dapat mengikuti program ini langsung. Dan untuk pendaftaran telah dibuka mulai pada tanggal 1 Maret hingga 29 Maret 2026. Pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa pemirsa dapat mengikuti program ini melakukan pendaftaran secara online melalui situs resmi dari Kementerian Perhubungan maupun DJKA ataupun mengikuti pendaftaran secara offline langsung ke stasiun-stasiun yang telah ditunjuk untuk menjadi posko pendaftaran program Motis ini. Lalu pemirsa, yang kami sampaikan untuk stasiun-stasiun yang menjadikan pendaftaran antara lain ada Jakarta Gudang, Tangerang, Bekasi, Stasiun Depok Baru, Kiara Condong, lalu juga ada pun yang ada di luar kota yaitu di Stasiun Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kertorejo, Kelempuyangan, Purwosari, dan Madiun. Pemirsa, untuk dapat kami sampaikan juga untuk mengikuti program ini pun ada pun syarat dan ketentuan bahwa peserta harus mendaftar sendiri, antara lain dengan arti tidak mendaftarkan orang lain. Dan selain itu pun tidak boleh terdaftar atau mengikuti program mudik gratis lainnya. Dan setelah mendaftar online, peserta wajib melakukan verifikasi di posko sesuai waktu yang dipilih. Adapun dokumen-dokumen yang harus dibawa juga yaitu ada KTP, kartu keluarga, dan juga SIM C. Pemirsa, dapat kami sampaikan juga untuk waktu pelaksanaan atau keberangkatan ini terbagi menjadi 2 kloter, yaitu ada di tanggal 13 hingga 19 Maret 2026 dan kloter kedua mulai dari tanggal 24 hingga 30 Maret 2026. Dan untuk program ini pun pemerintah menyediakan 2 tiket orang dewasa dan 1 tiket untuk infant atau anak di bawah 3 tahun. Dan untuk informasi lebih lanjut, pemirsa dapat juga akses ke situs resmi dari Kementerian Perhubungan maupun DJKA. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Pandu Priyo, Sadu Santo, iNews melaporkan. Penyegelan dilakukan di sejumlah ruangan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Kertas segel berlogo KPK terpasang di pintu ruangan Bupati, Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kantor dinas dan rumah dinas Bupati yang terletak di Jalan Alun-Alun Utara, Kajen, Kabupaten Pekalongan tidak ada pegawai. Meski ruangan pimpinan disegel, kegiatan perkantoran tetap berlangsung, pegawai tetap mengikuti apel pagi dan menjalankan tugas pelayanan publik seperti biasa. PT Pertamina memastikan 2 kapal milik anak usahanya PT Pertamina International Shipping aman bersama para awaknya. Pertamina masih terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Luar Negeri untuk memastikan pengamanan berjalan baik. PT Pertamina memastikan terus memantau 2 kapal tanker milik anak usahanya, PT Pertamina International Shipping yang masih berada di Selat Hormuz dan memastikan keselamatan awak kapal di tengah konflik Amerika dan Iran. Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan total terdapat 4 kapal terkait, namun 2 kapal lainnya berada di luar Selat Hormuz. Hingga saat ini kondisi awak dan aset kapal dipastikan dalam keadaan aman. Menurut Baron, kargo minyak mentah yang berasal dari Timur Tengah saat ini sekitar 19% dari total impor minyak mentah ke Indonesia. Pertamina juga telah menyiapkan skema distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun darurat guna menjaga ketahanan energi nasional. Kargo minyak mentah
yang berasal dari Timur Tengah itu ada sekitar 19%. Dan saat ini kami sudah melaksanakan proses distribusi melalui sistem reguler, alternatif maupun emergensi. Jadi untuk ketahanan energi nasional, Pertamina telah menyampaikan sistem tersebut untuk bisa memenuhi kebutuhan nasional. Pertamina memastikan stok energi untuk periode Ramadan dan Idul Fitri telah disiapkan sebelumnya dan mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan bijak menggunakan energi. Terkait keberadaan dua kapal Pertamina yang terjebak di wilayah konflik khususnya Selat Hormuz, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan berusaha untuk mengeluarkan kedua kapal tersebut melalui jalur diplomasi. Menurut Bahlil, kedua kapal tanker milik Pertamina tersebut membawa minyak mentah atau crude oil yang berasal dari wilayah Timur Tengah untuk dibawa ke tanah air. Bahlil mengakui jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz mengalami gangguan akibat dinamika konflik di kawasan tersebut. Kondisi ini berdampak pada arus distribusi minyak mentah dan produk energi global, termasuk pengiriman yang menuju Indonesia. Meski demikian, pemerintah sudah mencari alternatif sumber crude lainnya seperti Middle East atau Asia Tenggara, dan sebagian akan dialihkan dengan mengambil crude oil dari Amerika Serikat untuk menjamin ketersediaan pasokan. Menyangkut dengan dua kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan. Andaikan pun itu tidak dikeluarkan, kita sudah cari alternatif untuk mencari sumber crude dari yang lain dan sudah dapat. Kita sudah dapat. Jadi saya pikir itu tidak menjadi sesuatu yang itu problem, tapi bukan sesuatu itu masalah yang sangat penting. Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia memastikan keberlangsungan ekonomi di sektor dunia usaha tetap terjaga dan berkelanjutan. Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Anindya Bakri, kondisi global sedang bergejolak dapat mempengaruhi produktivitas industri segala sektor. Untuk itu Kadin berharap pemerintah dan dunia usaha swasta terus melakukan akselerasi pertumbuhan di semua sektor potensi perekonomian nasional, termasuk terus memperkuat daya saing industri dan memperluas akses lapangan pekerjaan baru. Ketua Umum Kadin optimis bahwa Indonesia bisa melewati tantangan geopolitik dan geoekonomi akibat perang Amerika-Israel terhadap Iran yang berlangsung terhadap lonjakan harga minyak dunia. Tapi dari dunia usaha tentunya kami kompak sesama dunia usaha untuk menenangkan para konstituen kita untuk bisa menjaga tentunya lapangan kerja, itu yang paling penting. Dan juga memberikan kepercayaan kepada para pengusaha baik yang besar, menengah maupun kecil bahwa kondisi ekonomi bersama pemerintah kita jaga sebaik mungkin. Mungkin itu yang paling penting ya, karena kita lihat di satu sisi tentunya kita mesti menjaga semua pertumbuhan lah, dari pertumbuhan, inflasi. Tapi lain sisi juga istilahnya dana interbank itu masih ada. Nah, tinggal bagaimana menyalurkannya dengan baik. Saya rasa sih seperti itu, kita dengarkan dulu.